Tahukah kamu, kaca yang ada di jendela rumahmu mungkin tidak sepenuhnya padat. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa kaca adalah cairan super kental yang mengalir sangat lambat. Mitos ini muncul karena jendela kaca tua sering terlihat lebih tebal di bagian bawah. Banyak yang mengira kaca itu mengalir turun selama ratusan tahun. Namun faktanya, kaca bukan cairan. Kaca adalah padatan amorf, artinya struktur atomnya acak, tapi tetap tidak mengalir, bahkan selama miliaran tahun. Jawabannya sederhana, teknologi pembuatan kaca zaman dulu belum presisi. Kaca dipasang dengan bagian paling tebal di bawah agar lebih kuat. Jadi ingat, kaca tidak mengalir, tapi mitosnya sudah mengalir kemana-mana. Untuk memahami kenapa mitos ini begitu mudah dipercaya, kita perlu memahami satu hal penting tentang kaca. Berbeda dengan logam atau kristal, kaca tidak memiliki susunan atom yang rapi. Atom-atomnya tersusun secara acak siloala, membeku dari kondisi cairan. Inilah alasan mengapa kaca disebut padatan amorf. Ia terlihat seperti cairan yang berhenti bergerak, tetapi secara fisika ia tetap bersifat padat. Beberapa orang beranggapan jika kita menunggu cukup lama, kaca akan mengalir seperti madu kental. Namun, perhitungan ilmiah menunjukkan bahwa viskositas kaca pada suhu ruang begitu tinggi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengalir bahkan lebih lama dari usia alam semesta itu sendiri. Artinya, dalam rentang waktu yang bisa kita amati sebagai manusia, kaca tidak pernah bergerak. Lalu mengapa kaca jendela kuno sering tampak lebih tebal di bagian bawah? Jawabannya bukan karena kaca mengalir, melainkan karena teknik pembuatan kaca di masa lalu belum mampu menghasilkan ketebalan yang seragam. Saat itu, pembuat kaca akan memasang bagian yang lebih tebal di bawah demi kekuatan dan kestabilan. Kebiasaan inilah yang secara tidak sengaja melahirkan mitos bahwa kaca perlahan turun seiring waktu. Faktanya, jika kaca benar-benar cair, maka jendela kaca modern pun akan menunjukkan perubahan bentuk. Namun, kenyataannya, kaca pada gedung pencakar langit, laboratorium, dan satelit luar angkasa tetap stabil selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Ilmu pengetahuan menunjukkan apa yang terlihat masuk akal belum tentu benar secara ilmiah. Dan inilah salah satu contoh bagaimana mitos yang terdengar logis bisa bertahan lama sebelum akhirnya diluruskan oleh sains. Jadi lain kali saat kamu melihat kaca di sekitarmu, ingatlah ia tidak sedang mengalir. Yang bergerak hanyalah cara kita memahami dunia ketika ilmu pengetahuan terus berkembang.